paradigma. Di paradigma ini amat sangat penting, amat sangat penting. Ini penting dilihat. Betapa paradigma itu menentukan perilaku. Paradigma itu menentukan perilaku. Ini harus pakai gerakan di dalam metro. Yang dengar kalau dibaca buku saya ditahan jenazahnya ayah anak ini berubah kesalahan. Kasihan banget yang tadi marah menjadi tidak marah. Khusus tadinya orang jatuh di marah udah gak apa-apa. Halo, ini harus dikasih punishment ini kita. Lanjut. Apa? Oh kasihan banget. Berandai-andai ada peraturan dari kereta api itu. Seluruh satu gerbong ini harus ngasih permen kepada anak ini, berandai-andai. Kalau enggak turun, ya terpaksa. Nih, ambil permen. Kalau sudah semua, hanya dua. Paham saya? Giliran orang yang terjatuh orangnya, ini permen tambah lagi, dicium. Orang heran, harusnya dihajar, dijidak, dipoles ini, malah dicium. Padahal tadi orang sampai terjatuh. Berubah perilaku karena paradigma yang kacamata itu sudah berubah. Halo? Ibu, jangan tidur please. Yang motor aja belum tentu paham. Habisnya ada tidur bebas. Akan minta sekretariat sebenarnya. Subhanallah. Apa supaya saya tidak terganggu hati saya ceramain gini aja deh. Kelihatan ibu kayaknya saya ngomong ya udah sih. Jadi gini. Apa saya gini, bapak-bapak ibu yang sebagai anak kan? Subhanallah. Betapa para gak kelihatan banjir. Anda ngantuk tuh kelihatan bukan saya nggak mau lihat ayat tidak. Yang penting jangan sampai tidur. Allah, Masya Allah. Maka itu kalau mau ngaji jangan bismika Allahumma. Pakai doa yang lain ya. Nanti kafaratul majlisnya alhamdulillahilladzi ahyana. Ampun. Doa sih doa tapi secara penempatan itu. Ada waktu itu sholat Jumat yang mau anak kecil. Oke nanti azan dia semua. Woi, Allah aku dikalimat yang tamat. Allah menauzubillah khubz wal khumas. Kan gangguin saya itu mas kue sesuatu yang penting dia doa aja. Ampun. Yang satu lagi di parah lagi. Sore rambut. Bapak itu. Ini kisah nyata tuh. Anaknya marah kan. Sore. Sore rambut sore. Segitu kisah nyata. Besok saya sholat nggak mau dengan anak nggak mau depan. Rusak selesai. Allah Akbar. Itu anak itu sampai sekarang saya wajahnya hafal. Sekarang gede. Jadi kalau sendiri udahlah mau Ustaz jangan ganggu itu kan belum gitu. Sini doang ketawa. Gede mau seorang bapak udah ditampok. Kalau teman saya semua itu, oke baik lagi tadi. Mudah-mudahan udah hilang nih ngaduknya. Ini kacamata itu penting sekali. Ada dua kacamata fufafa dan kacamata tak. Kalau Anda pakai kacamata fufafa yang merah yang ada apinya, sampai kapanpun Anda hilang takwa. Maka kacamata ini harus kita pahami. Kacamata takwa seperti apa? Dan kacamata fujur seperti apa? Yang di atas kelihatan nggak kacamata ini?
Yang benar. Coba saya tes. Allahu Akbar. Takutnya kan dia sering kontrol. Jangan ada yang begitu gini. Kan kita nggak tahu, betul nggak? Ada kayak putri duyung. Kita nggak ngelihat di sini. Allah. Ya ada putri duyung kan di atas ini. Kayak gini saling jalan dari posok kalian. Allah. Saya udah percaya aja lah yang di atas kan. Kepada siapa lagi kalau nggak di atas gitu kan? Maksudnya Allah. Aduh, ini kacamata. Ini prosesnya adalah dari berpikir. Karena paradigma itu prosesnya berpikir, logical thinking. Kemudian masuklah kepada affection, rasa. Baru keinginan berbuat. Kita lihat, wih, berkali. Ini kacamatanya, cara melihatnya. Yang pertama fujurah, yang kedua taqwa. Kacamata fujur. Di depan saya ada apa nih? Ada gula sebab. Kalau saya lihat gula adalah gula, maka saya kacamata fujur. Saya lihat istri saya adalah istri saya kacamata fujur. Kalau saya lihat suami saya, ini suami saya, maka saya punya, saya ngatur. Kalau saya lihat tubuh saya, ini tubuh saya punya, saya ngatur. Terserah saya. Saya lihat makanan minuman, ini punya saya, maka saya punya, saya mengatur. Ini yang salah. Betapa banyak orang puasa tidak dapat takwa. Ya, Allah. Beda dengan, jadi saya lihat mobil, ini milik saya. Saya lihat harta saya, rumah saya, ini milik saya. Semua alam semesta yang ada di bumi ini, kembali materi, muter sini. Di sini akan capek hidup ini. Hidup itu capek. Beda dengan kacamata takwa, kacamata fujur, muter. Pikiran dan hati kita itu terbelenggu dengan hukum Allah. Saya makan, maka saya hilanglah lapar. Betul? Saya minum, hilanglah dahak. Saya kangen sama anak saya ketemu, hilanglah kangen. Saya peluk anak saya. Terus ya, itu terbelenggu. Maka saya kasih gambar ini. Dia hitam, karena fujur ini hitam dan terbelenggu. Jadi gambarnya manusia hitam terbelenggu dengan lingkaran hitam tadi. Halo? Kenapa? Bukan. Ibu sepeda kantung sini di sini. Nah, apa itu nggak besar di soal nggak dijamin. Makanya saya di sini yang ngantuk orang lagi maaf. Sini, belanya dia. Ibu masih kosong nih. Masya. Serius itu kosong. Ya. Oke, lanjut ya. Berarti ini hukum kausalitas. Mohon maaf. Jangan tersinggung, please. Siapa yang tadi malam langsung ada tidur, tidak pakai doa, nggak usah jawab. Soalnya mau perlu. Dan siapa yang tadi pagi langsung bangun tidur, kamar mandi, serpluk, lega siapa. Dan siapa yang tadi malam Anda sebelum tidur Anda baca dulu doa, baca kursi. Selesai baca subhanallah selama 32 kali, alhamdulillah 32 kali, Allah 32 kali, Anda baca subhanallah alhamdulillah la ilaha dan seterusnya, baru bismillahumma. Barang siapa yang tadi bangun tidur, Anda dulu berzikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billahil azim la ilaha illa wahdahu la syarika lahu. Berzikir dulu. Baru yang terakhir, alhamdulilladzi ahyana ba'da, barulah WC. Subhanallah. Kalau jawabannya Anda tidur tidak pakai doa, bangun tidur lupa, gitu, dan seterusnya, berarti hilanglah takwa Anda. Kenapa? Karena kacamata saya tidur adalah aku yang punya, aku yang ngatur.
Padahal tubuh Anda ditidurkan oleh Allah. Allah yang ngasih tidur. Gak ada yang kita punya. Ada nggak orang mau tidur nggak bisa tidur? Ada nggak? Udah gini, makin lampu, mau kasih kapan lampu? Berdebar mau jadi hajar juga. Nggak tidur. Semua ada nggak kayak gitu? Kasian banget nggak bisa tidur. Ini kisah nyata. Pak Ustaz, suami saya, Pak Ustaz, kenapa? Suami saya udah 3 bulan di rumah sakit bolak-balik tidak bisa tidur. Ini jemaah datang. Gimana Pak? Ini panjang. Ini tuh makanya kelihatan banget. Ngapain kita? Kenapa Pak tadi Pak Ustaz? Pak sekarang sudah saya sholat dulu 2 rakaat. Jadi kisahnya saya sholat 2 rakaat. Habis itu istri. Bismillah. Sholat saya bangun dulu. Saya baca dulu. Itu istri nangis. Alhamdulillah. Nangis. Betapa cinta kepada suami, cintanya luar biasa. Itu nangis. Ya Allah, itulah istri yang baik. Jadi kalau Anda melihat suami orang mulu yang ini ada, ya Allah, alhamdulillah, ini istri yang baik. Orang mulu parah. Pak Ustaz, nangis. Saya baru merasakan Masya Allah. Dia nangis. Tidur. Karena ngelompok kan. Betul nggak? Ini kisahnya tadi. Bangun deh. Itu kisahnya. Itu bacanya apa? Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, namanya zikiran Khalid bin Walid dari Rasulullah SAW. Karena Khalid bin Walid pun tidak bisa tidur, datang apa Rasul diajarkan itu. Nggak usah nanti lah ngomong itu masalah itu. Kalau Anda saya yakin tidak perlu pakai itu. Aja jadi. Gak usah pakai itu, aja udah moro. Alhamdulillah. Jadi kalau sampai ada bisa tidur, ya Allah, alhamdulillah bisa tidur, alhamdulillah. Ajar terus. Oke lanjut. Jadi kalau Anda lihat tidur adalah milik saya, maka Anda tidak akan berdoa. Tidak ada thank you. Inilah yang disebut dengan kacamata fujur. Barang siapa yang bangun tidur dan tidak berterima kasih, maka dia pakai kacamata fujur. Biasanya kapan orang itu berterima kasih kalau tidak bisa tidur, pas bisa tidur? Alhamdulillah. Cuma saya ada dokter waktu haji, dia nggak bisa pipis di dokter. Ternyata ada di dalamnya ada batu. Ini dokter. Singkat cerita, pecahlah batu itu, keluarlah darah dengan bekas batu dengan air seni. Alhamdulillah, pakai darah. Betapa banyak kita habis-habis. Lega. Itu senang banget. Tinggal saya senang banget. Enggak ada alhamdulillah yang bisa maksudnya. Di sini semuanya alhamdulillah. Ini maksudnya tinggal di sana. Tinggalnya di mana? Di sana. Di sini tinggalnya di mana? Di sana semua. Nggak ada yang tinggal di Marbot, dia tinggal di sini. Subhanallah. Ini karena kacamata fujur ada kita. Tadi lihat ayam. Terus lihat nasi kebuli. Wah enak banget. Fujur. Ya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Udah gratis, pakai AC, dikasih makan, subhanallah. Kasih snack, kasih ilmu, subhanallah. Minta uang transport kesini mana Pak Ustaz? Ini kisah nyata, belum bohong. Ini kisah nyata. Ini nggak ada uang transportnya. Kalau minta uang transport ke saya salah alamat. Nah sekarang kacamata apa seperti apa? Apa yang Anda lihat itu dari Allah, milik Allah. Tubuh kita milik siapa?
Allah yang punya, Allah yang ngatur. Semua milik Allah, Allah yang punya, Allah yang ngatur. Saya kasih aplikasi di dalam praktek dalam puasa. Ingat, kita dan anak kecil pun puasa, tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Terus apa bedanya kita dengan dia? Bedanya adalah kalau kita punya ilmu, dia nggak punya ilmu. Yang penting dia nggak makan, nggak minum, nggak makan, nggak minum. Walaupun anak kecil itu sendirian di rumah dikasih makanan, kau makan nggak? Enggak. Ini anak-anak yang baik, ya, bukan anak yang pakai kerupuk disuruh makan, saudaranya. Ini anak yang good boy semua. Dia nggak makan, betul. Terus apa beda kita dengan kita punya ilmu? Puasa itu la'allakum, supaya kita paham. Hai arifin, Anda dengan ada makanan Anda di kulkas, di rumah itu memang itu milik aku yang punya, aku yang ngatur. Tubuh Anda sudah mengajak untuk makan dan minum, Anda udah beri. Tidak boleh setetes air pun masuk. Tubuh Anda milik aku yang punya, aku yang ngatur. Itulah la'allakum tattaqun. Itu yang hilang dari kita selama berpuasa ini. Kita hanya pendekatan seremonial formalistik, pendekatan yang lebih substantif fisik hilang. Kita hanya nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, nggak bla 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 bla. Padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Anda sudah punya paradigma takwa. Ini milik Allah, Allah yang punya, Allah yang ngatur. Betul nggak? Sekarang seandainya saya datang ke rumah ibu anak atau Bu Sinta atau siapapun di sini, atau Mas Arya atau Mas, kita datang ke rumah orang dan duduk. Ya, TV-nya kalau di sini tuh baiklah, pindahin. Coba ada pindahin, kalau nggak digaprok main punya rumah. Betul nggak? Itu TV kok gandengan dengan kulkas, itu kan pas ini panas, pengaruh pada TV. Tiba-tiba ada inisiatif pindahin, diomelin, betul nggak? Yang punya rumah, yang ngatur. Anda tidak punya hak ngatur. Ini pernah kejadian, jemaah saya, ke tanah suci. Bosan ke rumah. Bosan. Bentar ya, di belakang tim kita dulu. Saya repot ya, biasa basa-basi. Padahal kita minum. Saya lihat, ternyata di dinding bukan di atas pintu ada kusen. Itu ada yang diselipin. Ini kayak jimat. Saya ambil aja. Jangan ketahuan. Ini doa Abu Darda supaya kisah Abu Darda itu istri. Waktu itu kebakaran. Ini bukan ILD ya. Lenteng Agung saya. Kebakaran, Abu Darda pulang. Kenapa? Kebakaran rumah ini pasti kebakaran. Abu Darda ngomong, rumah saya tidak akan kebakaran, insya Allah. Semua kebakaran kecuali rumahnya Abu Darda. Kok bisa api tidak menyentuh rumah? Aku diajarkan Rasulullah SAW. Doa. Doa Abu Darda. Masya Allah. Ini yang ditulis di situ. Allahumma rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kan wa ma lam yusallam minhu wal hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alam Allah ala kulli syai'in wa Allah al-hafiz bi kulli syai'in. Allahumma inna a'udzu min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syarri kulli balaghatin anta akhidhu bi nasiyati wa anta dan seterusnya. Jadi jimat belum datang, nanti ketahuan. Subhanallah. Ini musyrik. Kok boleh? Musyrik kok boleh? Kagak boleh. Haram. Masih boleh selesai. Musyrik jadi boleh, gimana ceritanya? Itu musyrik. Apa iya anak Anda sakit, kemudian Anda ke dokter dikasih resep nasrina tempel dan resepnya biar sembuh? Ya gitu kan Anda betul. Halo, ini musyrik. Kita jadi tahu yang ngatur rumah ini siapa? Tuan rumah. Oke, baik lagi tadi. Orang bertakwa tidak pernah merasa ini memiliki, karena ini semua milik Allah. Di bahasa kerennya namanya tauhid rububiyah. Anak saya sakit, waktu umur 1 tahun setengah, anak pertama sakit nggak sembuh-sembuh. Saya ke dokter yang minta almarhum Allah maafirullah. Datang ke rumah sakit aplikasi, dilihat hasilnya. Astagfirullahaladzim.
Loh, ada apa Pak? Saya lihat juga gak ngerti gitu kan. Ya apa nih? Akhirnya saya telepon jemaah ini. Wah itu berat Pak Ustaz, harus opnam. Itu aneh. Opnam itu gak bisa masuk semua kelompok itu di Jakarta ada musibah apa? Ini perlu di mana? Ya saya ajar, saya bilang gitu, saya tolong cari rumah sakit yang masih ada kosong satu kamar. Saya bilang ada masih satu, tapi mahalnya Taubatan Nasuha. Rumah sakit Brawijaya Women and Children Hospital di Jalan Brawijaya, di Jalan Brawijaya yang Antasari itu. Udah gak apa-apa masuk sekolah, namanya anak kan masuk tidurnya doang, satu malam 1,5 juta tidurnya doang. Itu tahun 2005, 2006 itu 1,5 juta. Sekarang aja masih mahal, belum? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 6 hari, 7 hari, tidak ada progres sedikit. Itu 2 botol infus. Saya tanya dok, kenapa nggak ada progresnya? Pak, jangan progres. Penyakit ini nggak ketahuan. Oh ya, oke, saya tunggu. Dibawalah darahnya ke RSCM, dan seterusnya. Tiba-tiba datang, adik, Mas, ini habis berapa nih? Habis apa? Gratis. Kalau seperti yang rumah sakit cuma Mas Arifin, kenapa yang pernah jual bang? Ya bayar, bayar dari itu gratis. Itulah yang tidak tahu cara bayar sesuatu. Ini gak ada yang kita punya. Saya ketemu istri saya pun dari Allah. Waktu ngelamar pun tidak dimintain. Ini waktu biaya kelahirannya angin begini, TK sekian, SD sekian, mana bayar dulu kan nggak begitu, betul nggak? Ibu dulu ketika anda dilamar suami anda, apa suami anda harus bayar dari pokoknya dulu pokok dengan pempers betul kan? Ini wajah-wajah pokok kan? Kita nggak wajah-wajah pempers betul kan? So udah bawa saya tak pakai pokok pempers, bohong banget, wajah-wajah tua gitu. Betul kan? Kan nggak disuruh bayar TK, SD, SMP, SMA, kuliah bayar semua kan nggak gitu, betul kan? Mana harus saya bayar? Saya tidak orang yang kasarnya nggak bukan kaya lah, nggak punya apa-apa. Tapi beasiswa 1, beasiswa 2, beasiswa 3 dari tahun 80-an ke negara ini, ke negara ini. Itu pun dikasih oleh Allah. Allah ngasih ilmu kepada saya pulang ke Indonesia 2003. Hitungan jam ketemu langsung married, kalau udah tua belum nikah. Siapa yang ngasih itu? Saya ngajar jadi konsultan, konsultan di sini nih, Hasbro, sebagai konseptor. Dikasih uang dari siapa itu? Dari Allah. Terus kita keluarin, terus mana yang bayar? Orang yang merasa bayar, kacamata fujur dikuasai. Orang yang tidak merasa bayar adalah hanya orang yang merasa tidak punya. Karena semua milik Allah Azza wa Jalla. Apa nih? Pak Ustaz, selesai. Iya Pak. Sedih banget. Ya Pak, bentar Pak ya. Sudah selesai kita ini belum kelar. Jadi cara melihatnya, bapak-bapak ibu lihatlah apa yang anda nggak ada yang kita miliki. Saya dapat video, dapat foto-foto pembantaian di Vietnam oleh Jenderal Pol Pot apa sih betul? Pol Potnya itu tengkorak semua. Wah jadi berarti kita sama semua, nggak ada jelek, nggak ada cakep semua, mau mancung, mau pesek, sama nanti kayak gitu semua, betul nggak? Halo? Ya Allah, apa yang kita miliki? Walaupun orang gosok pakai tetap akan dimakan semua kan jadi tetap sama. Apa yang anda bedakan? Semua. Walaupun anda anak raja Jawa, tetap aja akan Apakah orang yang sudah sepuh-sepuh mati duluan daripada yang anak muda? Belum tentu. Bisa jadi wakil presiden dulu mati daripada presiden, betul nggak? Betul nggak? Amin ya robbal. Kita sehati loh kita. Allah Akbar. Jadi ini milik siapa? Milik Allah, nggak ada kita punya. Selama Anda merasa punya, selama itu pula tidak ada kacamata takwa. Betul kata saya. Selama Anda merasa punya, maka selama itu tidak merasa punya takwa. Ketika kita tidak makan, kita diajarkan la'allakum
ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah. Nggak boleh makan sedikit aja, kagak boleh. Gitu loh, kagak boleh. Karena kalau saya ditanya Pak Ustaz, kalau Pak Ustaz puasa, boleh nggak gosok gigi? Ya boleh kan. Tapi kalau ayam, ada niatnya, nama itu mayanan apa adaan atau kodokan? Saya bilang orang gosok gigi tidak ada niat untuk minum, betul? Kalau orang gosok gigi, mana ada orang gosok gigi mayan? Mana ada gosok gigi atau gigi? Subhanallah. Yang boleh gosok gigi Rasulullah paling banyak bersuap ketika puasa. Oh, tapi Rasulullah sudah di hadis hadis kursi. Baunya mulut orang yang berpuasa lebih dicintai Allah. Yang dicintai Allah pada hari akhirat. Bukan sekarang ketika gosok gigi bau mulut. Puasa. Mungkin cepat namanya sama orang. Subhanallah. Jadi dalam Islam itu Anda harus tahu kenapa Anda harus gosok gigi. Islam itu bersih. Subhanallah. Boleh gosok gigi lah. Nggak boleh gosok gigi. Bukan baru tahu, oh boleh. Kan kasihan suami Anda. Apa? Puasa. Sebab Anda gosok gigi nggak apa-apa. Rasulullah paling banyak bersuara ketika puasa. Ini tubuh milik siapa? Jadi kalau Anda tidak menjaga, yang marah ibunya. Maka itu mohon maaf nih kalau ada di sini bapak-bapak atau ibu-ibu atau yang merokok berarti sudah tidak ada takwa. Ini Pak Dwi ini merokok nih. Semua mudah-mudahan dia taubatan nasuh. Saya bilang bahwa dia lebih tua dari saya, gitu kan. Subhanallah. Karena rokok itu menunjukkan tubuh milik saya punya, saya ngatur. Tapi kalau Anda lihat ini tubuh milik Allah, Allah yang punya, Allah yang ngatur. Jangan makan, siap. Nggak boleh. Lapar, nggak boleh. Jangan nggak boleh. Lihat ini tubuh milik Allah. Tubuh kita milik Allah, walaupun ada rasa haus, ada rasa lapar. Ayo makan cepat. Sekarang juga namanya iftar. Makan. Atau bahasa yang takjil, bukan takjil. Kalau takjil itu harus cepat makan, nggak boleh ditar-tar. Kalau tar-tar namanya takjil. Kalau pakai hamzah itu entar-entar, tapi dilarang. Kalau pakai ain takjil sekarang. Kalau azan Allah baru cepat. Kalau bahasa Indonesia, orang Indonesia batalin. Padahal nggak boleh batalin. Buka. Kalau batal itu makannya jam 4 batal. Jam 12 siang itu batal. Itu batal. Tapi kalau pada waktunya itu bukan batal. Bahasa Inggrisnya cancel kan? Di cancel itu bukan cancel. Anda dapat. Namanya takjil apa? Jadi nggak boleh. Takjil. Takjil. Bukan takjil. Jadi ketika disuruh makan lah. Siapa yang mengatur? Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Itu Quran yang ngomong. Makanlah, minumlah, dan jangan Quran yang ngomong. Makan, jangan banyak ngomong. Yang buah, terserah gua. Berarti ada kacamatanya fufufa. Tapi kalau ada kacamatanya ini berarti. Tadi saya makan, lapar banget, masya Allah. Sudah selesai. Mau nambah, mau sih, tapi nggak boleh, cukup. Kenapa? Yang melarang yang punya, paham nggak kita? Cukup. Makanya orang banyak obesitas dan seterusnya. Dan nanti banyak tersinggung sih kan. Di kacamata ini harus kita bangun. Ini namanya tauhid rububiyah. Lihat, kenapa saya gambar ini? Ini terbuka. Pikiran kita ini mengembalikan pada yang satu, yang mencinta Allah. Ini saya ajarkan ketika sholat khusyuk. Karena fondasinya di sini. Jadi ini seperti ayat keluar dari cangkangnya. Ini milik Allah, kembali pada Allah. Siapa yang mengatur ini? Rabbun, Allah. Siapa yang milik ini? Rabbun, bahasa Arabnya Rabbun. Maka ada istilah tauhid rububiyah. Ini dibuka. Beda dengan yang tadi, ini tertutup. Jelas?
ini makanan saya, ini minuman saya, ini tubuh saya, ini rumah saya, bersaya-saya. Maka orang yang sombong pasti kacamatanya fujur. Kacamata begini, dia gampang tersinggung, dia gampang marah. Apa sih? Belum kenal saya Pak, belum kenal Inyong Pak. Apa sih? Itu orang tersisa. Siapa yang bisa dirinya sendiri? Karena Allah melarang. Ini milik Allah, dan yang Anda punya. Maka dikembalikan kepada Allah. Ingat Allah sebesar dikembalikan kepada Allah. Ini gambarnya. Namanya tauhid rububiyah. Tapi kalau Anda paham begini, masya Allah, dikit-dikit Allah. Ada rezeki ya Allah, ada makan masya Allah, subhanallah. Ada kawan saya kalau saya makan di samping, ngapain sih dia diam? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, masya Allah, subhanallah, Allah. Masya Allah, terus meredek terus. Jadi dia kalau makan itu zikir terus ya. Jangan minimalis. Bismillah, alhamdulillah. Berdoa seperti apa? Anda giliran minta ya Allah, dibakar terus luas. Giliran ibadah, alhamdulillah. Ya Allah. Cobalah lihat semuanya milik Allah. Sampai pun ada suami istri menjadi haram ketika Ramadan siang hari haram. Betul kan? Gak bisa, karena Allah yang punya, Allah yang ada. Yang hilang yang paradigma ini. Kebanyakan orang gak makan, gak minum, gak kan itu pendekatan seremonial formalistik, kulitnya doang. Siapa beda kita anak kecil? Maka itu bertahun-tahun kita puasa gak dapat sesuatunya. Maka itu kita selalu sombong. Kita lebaran sombong. Yang ini enggak apa? Oh enggak siapa dia? Nanti kan? Seakan dia selingkuh ya. Ibu sedih banget ya Allah. Gimana sampai ibu mau tidur? Allah Akbar. Anda nggak ada pride di sini karena itu semua milik Allah. Ada silaturahim. Laisal wasil bil mugaf. Orang yang bersilaturahmi itu bukan pada orang yang baik-baik saja. Hadis orang yang bersilaturahmi yang betul-betul bersilaturahmi pada orang yang memutuskan buat silaturahmi. Top itu namanya. Itu yang takwa. Susah Ustaz. Sudah ngerti aja. Allahu Akbar. Ada mikir ngapain maksudnya apa ya? Bukan kalau wajah kita sejajar dengan kaki kita yang paling bawah ketika sujud. Dan lagi hukum lain. Habis ini waktu ya Pak ya. Ini di sini di surah habis. Oh, tanya jawab. Oh iya. Tanya jawab. Sampai jawab. Sampai jam 5. Lanjut. Sampai kapan? Kalau besok kita kerja. Jadi ini penting. Gambar ini ada Pak, gambar ini. Jadi nanti ibu-ibu ini kan mayoritas tidak bawa suami itu. Anda pandang suami. Masya Allah, subhanallah. Dari siapa? Allah. Ada pegang. Allah. Dari mana? Dari Al-Husna. Allah. Kamu sering-sering ngaji ke Al-Husna. Selama ini aku jablay. Aku sudah belajar tauhid rububiyah. Allah tauhid. Allah Akbar. Rabbun itu artinya adalah yang mencipta. Rabbun adalah yang memiliki, Rabbun adalah yang mengatur alam semesta. Jadi ketika kita lihat suami kita, ya Allah Engkau yang mencipta, ya Allah Engkau yang mengatur. Ada tatap itu suami. Subhanallah. Ini suami dulunya mereka berkompetisi, yang mereka mati semua masuk lagi dan terus selama 9 bulan di dalam rahim. Betul. Yang lima
mati, berarti dia the real winner. Dia betul-betul bermenang asli. Betul nggak? Subhanallah. Tidak pakai mahkamah konstitusi. Betul nggak? Halo? Nggak usah kan? Lanjut kan? Mau menanglah selama 9 bulan. Masya Allah. Keluarlah saudara semu, dipegang sama emaknya, dicium. Semua orang ketika lihat bayi berusaha untuk supaya bayinya tersenyum dan tertawa. Betul. Anak itu menitah itu, anak bayi itu apa? Coba, betul nggak kalau ada lihat bayi gitu kan? Semuanya bayi kadang-kadang ngapain semua orang? Dan kerjaan dan bayi. Tapi bayi kan nggak ngomong begitu. Itu mas saya ngomong. Kadang-kadang bayi senyum semua. Subhanallah. Semalam kemarin saya ngobrol tuh ada bayi, semua bayi nangis. Cucunya ibu dia ya, subhanallah. Ibunya, subhanallah. Bayi itu semua orang, bagaimana dia supaya happy? Semua pipis dibersihin sama orang tua yang sampai besar. Jadi suami Anda, luar biasa ya Allah. Anda lihat suami, masya Allah, subhanallah. Allah ini praktek rububi. Soalnya masya Allah, tumben. Oh, gitu kan? Ini belajar takwa. Ibu ini beneran enggak? Suami pun melihat istri begitu, bapak-bapak ini jangan senang dulu bapak-bapak gitu kan. Ada melihat istri dia, masya Allah sih mana, masya Allah ya Alhamdulillah ya Allah. Nggak ada. Yang cuma di sini kira-kira gitu. Barulah Anda memuji yang tidak ada yang kita sembah selain Allah. Ilahul uluhi bi asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada yang aku sembah selain Allah, tidak ada yang aku putuskan selain Allah, itu ilahun. Kalau Rabbun adalah yang mencipta, yang mengatur, dikaitkan dengan alam semesta atau makhluk. Kalau ilah tidak, la ilaha, tidak ada yang aku puja, illallah. Nah, la ilaha, tidak ada yang aku agungkan selain Allah. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ibu MC ada? Oke, silakan. Sambil saya minum air gula dulu. Ayo ibu-ibu yang tadi bersemangat, ada fufu fafa saya dengar. Gak boleh diulang-ulang kata poster. Ada pertanyaan ibu? Siapa yang bertanya dapat hadiah? Go. Langsung. Ibu silakan. Pak Ustaz, mau tanya, di saat kesendirian terkadang untuk menciptakan rasa takwa itu dalam diri kita, karena kita dalam kesendirian itu biasanya itu ada kalau ada masalah gitu, rasa takwa itu lebih tinggi daripada saat tidak punya masalah gitu. Nah, pada saat lagi ada masalah kemudian kita mohon kepada Allah sambil menangis, itu apakah doa kita itu karena ada sesuatu hal itu Allah menerima atau tidak, Pak Ustaz? Mohon pertanyaan. Terima kasih. Salam, kira-kira saya. Semua pemberian Allah menurutnya. Bos, yang buat imam, baik. Lihat tangan saya. Semua pemberian Allah itu harus membesarkan Allah. Apapun Anda diberikan nikmat, membesarkan Allah. Anda diberikan ujian, tetap membesarkan Allah. Ada orang-orang yang disebut dengan Hamadun. Hamadun itu ketika nanti di akhirat masuk surga cepat sekali. Maaf ya. Oke, saya ulang lagi. Hamadun itu orang yang masuk surga cepat sekali. Itu cepat. Seperti itu ya.
Manhumul hamadun, siapa itu hamadun Rasul? Dia selalu muji Allah. Dia dapat nikmat alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalah. Dia dapat kesengsaraan alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya alhamdulillah. Nah sekarang kita mendapatkan kesengsaraan karena kalau kita dikasih nikmat justru lupa Allah. Akhirnya dikasih musik supaya kita ingat Allah. La'allahum yarji'un, menafsir Al-Quran agar mereka kembali. Maka itu kalimat istirahat belum kita persoalan istirja apa? Istirahatnya ntar habis jam 5 ya, istirahat. Jadi ketika Anda diberikan kesengsaraan, istirja adalah inna lillah wa inna lillah adalah rukun takwa pertama, ini milik Allah, semua milik Allah, aku diwasi Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita kembali pada Allah, obsesinya akhirat. Tuh, kopinya keluar. Alhamdulillah. Enak banget ya, pakai AC, kasih bawa pintu, kasih peduli, kan gitu. Alhamdulillah. Kebesaran habis belum sampai sini. Jadi ketika Anda mendapatkan musibah, istirja itu kalau berujung disuruh kembali ke jalan yang benar, maka kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi. Contoh sebagai contoh, ibu dulu Anda lahir di dalam rahim sendirian, yang namanya Anda tidak ada, keluarlah baru yang menemani Anda bapak ibu kita. Halo? Nanti kita wafat pun sendirian. Walaupun Anda punya pasangan hidup Anda, suami Anda, I love you. Ketika Anda meninggal, nggak mungkin saking cintanya saya pada kamu, aku bersama kamu. Bohong banget. Benar. Yang ada yes ganti spare part kan gitu. Subhanallah. Ketika kita sendirian pun akhirnya kita sendirian di dalam alam barzakh. Dulu kita berpisah, bersama. Maka redaksi hadis nanti ibu klik di Google, tulis perkataan Jibril kepada Rasulullah SAW. Wahabba cinta terserah. Tapi ingat, fa'innaka mufariqun, pasti Anda berpisah. Cinta-cintanya pasti Anda berpisah. Sekarang ibu-ibu ini sudah punya anak, kita cintai, sudah pisah, dibawa pasang hidupnya, urusin anak, ke kantor, jarang ke rumah, betul nggak? Betul nggak? Oh, rumah saya gede banget, kegedean, di kamar anak saya pertama, kedua, ketiga, sekarang sudah nggak ada lagi. Itu rumah 3 lantai. Nah, terus bosan tinggal di sini aja, gratis. Allah. Itu kebesaran akhirnya jual, bikin rumah yang kecil, masih besar kecil lagi. Lama-lama di alam barzakh. Emang kita akan diuji. Ketika kita diuji, itulah yang terbaik. Tetap memuji Allah. Pertanyaannya, apakah saya didengar Allah? Jelas didengar oleh Allah. Memang Allah ingin mendengar keluh kesah Anda. Tidak ada kita berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Kepada Allah. Kita hanya berkeluh kesah kepada Allah. Jangan berkeluh kesah di status WA, di Facebook, di Instagram. Ngapain? Saya tanya, ibu lagi ribut sama suami. Ibu tahu statusnya? Ada curhat di status. Saya bilang ngajarin. Apalagi di televisi, curhat dong Pak, seluruh Indonesia dengar. Ustazah, saya kan punya suami saya kan ngajak hubungan, tapi saya nggak mau. Kan semua orang tahu, ini ibu suaminya asuhan, orang kan kacau. Ini di televisi, waktu saya baru kembali ke Indonesia, ini apa ini? Nggak boleh, nggak bisa. Jadi masalah di kita. Jadi ketika kita sendiri, memang Anda akan sendiri. Suami kita meninggal, betul? Orang tua kita meninggal, anak masih hidup pun kadang-kadang ditinggal. Maka itu di dalam Islam harus ada rasa bersama siapa? Allah.
Maka banyaklah berzikir hasbunallah. Semakin Anda berzikir itu semakin Anda merasa dalam dekapan Allah. Nah, yang lain ada pertanyaan? Mana tadi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Silakan, ada lagi Ibu? Pak, ya, oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau mau jujur ya soal ketakwaan itu kan kayak up and down, tadi bahasanya fluktuatif. Ya, betul. Nah, untuk kembali supaya bisa dicas lagi itu harus bagaimana Pak caranya? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, itu namanya istiqomah. Anggap aja di sini ada whiteboard. Saya ajarkan. Itu namanya istiqomah. Istiqomah. Permasalahan kita adalah di istiqomah atau tidak istiqomah. Istiqomah itu ihdinas siratal mustaqim. Sekarang saya kasih garis lurus. Ihdinas siratal mustaqim, kasih jalan yang lurus. Anda mengambil garis itu harus ambil satu titik. Satu titik nggak cukup karena garis itu membutuhkan titik akhir. Ini bukan berarti, memang saya guru matematika dulu belajar SMP SMA. Kalau dulu ini namanya ilmu ukur dulu sebelum ada pen, ya. Kalau Anda merasakan belajar ilmu berhitung, ilmu ukur berarti ukurnya betul. Ya, kalau dulu ada, sekarang sudah digabung aljabar, ilmu ukur dengan hisab, ilmu berhitung digabung menjadi ilmu matematika. Maestro Wadir, Sabit. Berarti titik pertama adalah kita harus mengetahui UMI dari nol. Kita tidak punya apa-apa. Maka redaksi Al-Quran, ya nas, hai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum sembahlah Allah yang menciptakan diri Anda dan orang-orang sebelum Anda. Kalau kita lihat foto bapak kita masih muda, belum menikah, tanya, saya di mana? No. Paham saya? Kita tidak ada la haula wala. Saya kasih foto-foto anak saya mau akhir, kok papa nggak ajak-ajak aku ini maka kakak doang. Ya belum, nggak, kamu nggak ada. Ya kenapa papa nggak nyari? Nyari kemana? Nah, kamu belum ada. Ya di mana? Mana aku tahu? Kalau Pak Mul ngomong Pak Mul, nanya saya. Nggak tahu kan? Belum nanya saya. Presiden Anda. Jadi ketika Anda melihat foto, kamu belum ada. Nah, gimana Papa mau ngajak kamu jalan? Anak saya protes, anaknya bontot. Ya nggak ngerti. Sekarang sudah ngerti. Kamu belum lahir. Aku di mana? Kita nggak tahu. Itu menunjukkan kita titik nol, tidak berdaya. Jadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana kita dari nol. Belum taruh titik akhir. Titik akhir pun namanya nol, namanya kematian. Oh, alhamdulillah. Woi, ini titik nol. Pakai warna apa? Guys, di nol. Oke. Orang belum. Oh, mana? Alhamdulillah. Ini titik satu. Ini garis lurus ini tidak akan ada kecuali titik akhir, betul? Toh kita akan mati ini gambar kuburan. Paham maksudnya? Terus gimana supaya istiqomah? Kalau Anda begini nggak pakai garis bisa nggak lurus, betul? Maka butuh apa? Butuh apa? Penggaris butuh disandarkan. Butuh penggaris ini namanya lingkungan. Lingkungan Anda tergantung siapa lingkungan Anda harus. Maka itu ketika ada orang
taubat, tapi dia curhatnya kepada ahli ibadah, nggak punya ilmu. Saya punya dosa banyak. Pasti Anda tahu semua kisah ini karena dalam hadis-hadis. Dosa apa kamu besar sekali? Kira-kira Allah mengampuni saya nggak? Apa sih dosa? Saya bunuh 99 orang, 99, saya bunuh 99. Kalah polisi kalah paling di kilometer 50 berapa orang, belum sampai 99. Apa yang terjadi? Wah, nggak bisa, dosa kamu bisa emosi timbul menjadi 100 orang. Datang kepada orang yang punya ilmu. Gimana saya tahu? Jawabannya, kamu dosa besar, insya Allah diampuni. Kamu belum tahu dosa saya, dosa apapun. Saya membunuh 100 orang, bisa diampuni. Allah Maha Pengampun. Saya mau tahu, tapi syaratnya satu. Ini yang jarang dibahas orang. Anda datangin ke sana, ada orang-orang soleh, tinggalkan tempat Anda sekarang. Jadi taubat itu harus pindah lingkungan. Kalau lingkungan itu suka judi, ya suka judi. Di lingkungan Anda suka yang negatif, ya negatif. Pertama kali gagal, lama-lama tak kabar, akhirnya melambai. Kok kamu dukung ini? Ya, supaya orang-orang mengerti bagaimana perasaan. Ya. Itu menteri yang ngomong itu. Semua. Ini akhir lingkungan membentuk. Maka itu akhirnya jalankan ke tempat orang sholat supaya istiqomah. Nah, istiqomah itu penting. Kita punya komunitas ini, jangan keluar Anda. Kasih lagi, ikut kasih. Maka itu tidak aneh orang misalnya kita di restoran ada tusukan gigi di restoran. Tusukan gigi ada bocor, nggak kemana-mana, barang mati. Seandainya ini manusia, mereka kumpul sama mereka. Yang suka judi, yang suka nyawuk, yang suka kumpul sesuai dengan tabiat masing-masing. Maka tidak aneh-aneh kalau pengajian, dia lagi. Nanti bisa apa kabar begitu? Di neraka juga gitu. Iya, sama kita. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat garis lurus ini, itu harus lingkungan. Lingkungan itu membentuk kita. Sehebat apapun Anda tidak bisa sendirian. Sehebat apapun, pasti Anda akan drop, kolaps. Maka butuh teman. Ada ngaji, ada ini butuh. Jadi kita butuh teman yang soleh. Ya, next, habis. Alhamdulillah. Kita siap-siap sholat asar Pak Ustadz. Oke. Baik Bapak Ibu, sesi kedua telah selesai. Banyak manfaatnya Bu. Banyak banget apa banget? Gak ngantuk ya? Maaf ya komikonya terlambat. Soalnya jauh belinya di Bogor. Yuk ibu-ibu kita siap-siap wudhu dulu. Kita sholat jamaah bersama. Kayak tadi ya Bu ya, kalau nggak cukup di bawah, ibu-ibu sebagian di atas. Bapak-bapaknya di bawah. Dilipat sandar Anda, sajadah sandarnya dilipat untuk bisa sholat sama-sama.